Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Bener-bener Kang Mas, MotoGP sekarang semakin semerawut, Cak. Jadi WB sampai semelengeren ya. Baru saja kita lihat bagaimana free practice di hari pertama, free practice pertama di Austria yang baru saja kelar, dan di sana Cak kita dipertontonkan dengan sebuah aero yang membuat WB tepuk batok, Kang Mas. Ini kok lama-lama motor makin gak karu-karuan ya. Jadi teman-teman, hari ini sama tahu sendiri bahwa secara resmi per hari Jumat MotoGP sudah menggelar balapan mereka ya, dibuka dengan free practice di hari pertama, dan ternyata Kang Mas kita lihat hari ini baru saja bahwa Marc Marquez hancur, Kang Mas. Jadi Marquez hari ini tidak mampu improve, bahkan Marquez hanya bisa finish di posisi ke-18 untuk sesi pertama ini. Kita belum tahu apakah memang dia betul-betul suffering, apakah Marquez masih nyeting-nyeting, karena memang Cak Marquez ini kalau kita lihat adalah salah satu pembalap yang tidak terlalu bernafsu banget ya untuk melakukan tap attacking di hari pertama atau free practice pertama. Tapi ingat Cak, kalau terlalu lambat nanti takutnya malah berabe, Kang Mas. Soalnya nggak bisa lolos ke Q2, itu takutnya. Nah, teman-teman sekalian semuanya, per hari ini secara resmi dan per hari ini pula baru saja kelar free practice di hari pertama, ternyata luar biasa. Kita harus berikan acungan jempol kepada Pol Espargaro karena menggunakan suku cadang yang baru. Jadi komponen ini mirip gergaji, Cak. Itu sampai garuk-garuk kepala tuh memperhatikan dan mencari informasi ini sebenarnya apa. Dan ternyata Kang Mas, ini yang perlu kita share ke semuanya, beberapa alasan kenapa KTM membawa perangkat yang memang dari kacamata kita sangat aneh, motor bentuknya seperti itu. Termasuk juga Cak hari ini ya, KTM lewat Pol Espargaro sebagai wildcard rider juga membawa knalpot baru. Jadi KTM ngetes beberapa komponen karena memang mereka mendapatkan konsesi C, yang artinya mereka bisa saja ngetes komponen-komponen, dan bahkan tes rider mereka pun diperbolehkan jika ingin jajal engine baru, kecuali untuk MotoGP ridernya ya nggak diperbolehkan, soalnya mereka tidak masuk konsesi D. Dan teman-teman, kalau kita lihat ternyata Honda pun demikian. Jadi per hari ini Honda membawa beberapa mesin, Cak, dan ternyata mereka juga secara paralel ngetes aero berbeda. Dan hari ini pula si Bradle, Kang Mas, si Bradle muncul lagi, Cak. Jadi Bradle ngetes aero yang baru, aero yang agak berbeda dibandingkan dengan Joan Mir. Dan teman-teman, nggak hanya aero pula, karena dari engine atau mesinnya Honda membawa beberapa opsi engine yang nantinya akan dikompilasi oleh mereka, dikumpulkan oleh mereka, seperti apa engine yang akan dipilih oleh pembalap dan seperti apa reaksinya. Dan ternyata sejauh yang kita lihat, ternyata Joan Mir per hari ini cukup bagus karena kita lihat dia langsung menghantam dan masuk top 10 di hari pertama free practice pertama ini. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran ke semuanya, seperti apa free practice di hari pertama Austria, dan kita lihat juga bagaimana Pedro Acosta yang crash pada kecepatan 300 km per jam. Kayaknya Pedro ini terlalu ngepush banget ya, karena kita tahu bahwa Austria adalah kandang dari KTM atau gas-gas, tentunya dari pembalap ada extra pressure ya, jadi extra additional pressure lah, kira-kira demikian. Nah, teman-teman, memberikan gambaran ke semuanya seperti apa hari ini, bagaimana komponen yang dibawa seperti apa. WP sudah sodorkan beberapa video presentasi, WP harapkan kalian bisa melihat detailnya seperti ini dan apa saja komponen yang dibawa oleh masing-masing tim. Kita lihat saja detailnya seperti ini, Cak. Nah, teman-teman sekalian, inilah sosok dari KTM RC16 yang membuat geger MotoGP hari ini. Semua berita semuanya fokus kepada motor dari KTM ini, karena ternyata jika kita lihat dari sisi manapun betul-betul aneh dan nyeleneh, Cak. Bahkan jika kita perhatikan secara detail, maka sampai akan menemukan sepertinya ya, ini bagian belakang kayak gergaji, Kang Mas. Jadi ditempelkan oleh KTM ya di bagian area bawahnya, jadi di bawah swing armnya atau lengan ayun. Dan memang kalau kita lihat dari regulasi, apa yang dilakukan oleh KTM ini tidak menyalahi aturan, karena ini tidak termasuk aero di bagian bodi depannya. Jadi inilah yang bikin kita penasaran, dan mari kita intip detail seperti apa. Nah, ini adalah detik-detik bagaimana, lihat nih, ini bahkan dia lentur, Cak, tuh. Jadi dari MotoGP kita bisa lihat ketika motor ini digeber ya, dia ngayun. Bahannya digunakan kalau nggak ABS, ini adalah karbon, Cak. Nah, jadi informasi yang kita dapatkan ada 2 poin yang dibawa oleh KTM. Ini adalah sirkuit kandangnya, jadi mereka akan berusaha keras bagaimana
mereka mendapatkan hasil bagus, dan inilah salah satu cara mereka dengan membawa beberapa komponen untuk bagian belakang sampai menemukan knalpot yang berbeda, sampai menemukan sebuah knalpot yang dibelokkan ke bagian dalam, Cak. Seperti ini Kang Mas ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi aero untuk swing armnya, Cak. Nah, kalau kita lihat dari detail seperti ini ya, posisi dari aero ini jika kita perhatikan, KTM mencangkokkan di bagian sini, Cak. Jadi pengikat di bagian sini ya. Kemudian di bagian sini juga ada pengikat. Cembung mengarah ke dalam, dan di sini ada kisi-kisi. Ya, kalau kita lihat sekilas kayak gergaji, tapi nggak hanya itu, Cak. Bahkan di bagian area sini juga ada sayap yang keluar dari aero yang bentuknya nyeleneh ini, Cak. Jadi kayak gergaji nih Kang Mas. Dan jika kita perhatikan sekali lagi, maka saya akan menemukan sebuah aero yang sebenarnya terpisah dari swing armnya. Jadi ini bukan bagian dari aluminiumnya, ini adalah tambahan dari KTM. Pertanyaannya begini, ini aero untuk apa, Cak IWB? Memang sejauh ini, Cak, tidak ada konfirmasi dari KTM pastinya. Mereka silent, mereka nggak mau belak-belakan ngomong pastinya. Tapi dari analisa yang kita dapatkan di sekitar pedok, ini adalah salah satu cara KTM untuk meningkatkan kekuatan dari cornering speed-nya. Jadi teman-teman, saya tahu sendiri bahwa secara desain ini adalah sebuah aero yang berusaha untuk menekan bagian ban belakang. Jadi ada dua yang dilakukan oleh KTM. Yang pertama di area sini ya. Jadi bagian dinglek pawon inilah bahasanya, Cak ya, kalau kita biasa nyebutnya. Dan juga ada juga sayap di sini, Cak ya. Jadi kisi-kisi begitu. Akan tetapi ternyata mereka merasa tidak cukup. Jadi akhirnya pihak KTM teknisinya menambah engineeringnya, menambah di bagian area sini. Nah, beberapa analisa menyatakan bahwa aero bentuk aneh gergaji ini, Mas, ternyata ini bisa menekan ban lebih keras ke aspal. Jadi ada daya tekan atau downforce yang lebih besar pada saat menikung kecepatan tinggi. Jadi itu yang dilakukan oleh KTM, dan sejauh ini memang baik Pedro Acosta ataupun Binder, mereka merasa stop and go dari KTM sudah luar biasa, brakingnya luar biasa, sudah sangat kuat. Tapi masalahnya adalah kelemahan mereka tentu saja adalah di bagian cornering speed-nya, atau pada saat mereka melibas lintasan yang flowing kecepatan tinggi. Itu mereka lemah, masih kurang dibandingkan dengan Ducati ataupun Aprilia. Itu dikatakan oleh KTM. Nah, sementara itu, untuk bagian knalpot, kenapa mereka juga membawa knalpot baru? Jadi, Cak, konfirmasi kita dapatkan, ternyata KTM membawa engine baru, Cak. Makanya engine baru ini ya pastinya akan ada tune-up lagi, akan ada adaptasi lagi, akan ada yang namanya inovasi-inovasi termasuk bagaimana output powernya, bagaimana karakternya, dan dikombinasikanlah dengan exhaust yang baru. Jadi memang exhaustnya beda, Cak. Kalau kita lihat dia seperti ini ya, dari sini melengkung ke dalam ya, dan kemudian sini kayak kepotong aja, dan di bagian area samping sini, nah knalpotnya dia modelnya keluar ya. Ini kalau ini sih normal ya, tapi kalau kita lihat di bagian area sini yang berbeda. Kira-kira demikian Kang Mas ya. Jadi ini adalah update yang paling fresh dan baru yang datang dari Austria mengenai bagaimana atau apa yang dilakukan oleh KTM terhadap motor mereka, dan khusus Pol Espargaro. Kita lihat lainnya, Cak. Nah ini kalau kita lihat dari bawah Kang Mas, jadi seperti ini sosok dari apa namanya aero swing arm yang diperkenalkan oleh KTM. Sini ada kayak tanduk, Cak. Nah, ya kan keluar seperti ini. Ini ada kayak gergaji, kisi-kisi, dan ternyata posisi untuk aero ini ditempel oleh KTM di sisi kiri kanan. Jadi nggak hanya swing arm sebelah kanan, tapi kiri kanan. Wes, ini benar-benar memang motor sudah semakin nyeleneh dan nyeleneh, Kang Mas ya. Jadi kalau sampean nanya mengenai looks-nya, jangan salah, sekarang sudah berubah total. MotoGP bukanlah motor yang elok seperti masa lalu, tapi MotoGP adalah motor yang nyeleneh. Tapi tentu saja teknis memang demikian, akan tetapi kalau kita lihat dari outputnya, tentu saja motor ini akan lebih stabil dibandingkan tanpa aero seperti ini. Dan terbukti Pol Espargaro langsung melesat di posisi ketiga, Cak, hari ini. Nah ini adalah gambar yang lain Kang Mas ya, bagaimana lebarnya swing arm ini, dan sekali lagi IWB masih belum paham ya, bentuknya ini kok seperti ini bentuknya, lihat nih ya. Jadi kalau teman-teman bertanya, Pol Espargaro memang menjadi pembalap yang dipercaya oleh KTM ataupun gas-gas lah, udahlah itu dua-duanya sama aja, satu payung untuk ngetes engine baru, ngetes aero baru, dan sejauh ini ternyata pihak Pol Espargaro menyatakan puas, at least dari free practice pertama ini, Cak, dengan model seperti ini ya. Ada sayap yang di bagian swing armnya dan juga bentuk knalpot baru. Teman-teman, ini adalah Stephen Bradl.
Jadi mari kita intip Honda sekarang dikatakan membawa engine baru. Tidak dijelaskan ada berapa engine dibawa oleh mereka, tapi yang pasti mereka membawa mesin baru, mesin yang diharapkan akan mampu meningkatkan traksi bagian belakang. Dan inilah motor dari, kita lihat ya, motor dari Bredel. Dan yes, ini dia Cak. Nah, kalau sama jeli, saya bisa intip bagian area knalpot sini. Di area knalpot ini pun berbeda. Jadi beda dibandingkan dengan motor digunakan oleh John Mir. Ternyata knalpot yang dicangkokkan oleh Honda pada motor prototipe untuk Bredel yang dites ini adalah agak beda, yakni dia turun ke bawah Kang Mas ya. Dan kemudian di bagian sini jelasnya berbeda banget, aeronya nggak kayak John Mir yang ada sayap-sayapnya ada 3 bilah, tapi ini benar-benar polosan akan tetapi dinglek pawon ada. Nah, seperti ini bentuknya. Kita lihat ya. Yes, tuh kan. Jadi polosan semuanya, dari sini nggak ada apapun. Dia hanya kayak menjorok ke atas ya, menjulang. Termasuk juga bagian belakang yang menjulang seperti ini. Knalpotnya pun nggak nempel di bagian sini. Ini seirama dengan konfirmasi bahwa Honda membawa engine baru. Engine baru ini tentu akan ada adaptasi-adaptasi komponen baru pula. Nah, seperti itu Cak ya. Nah, ini dia Kang Mas ya. Jadi teman-teman, hari ini di Austria Honda mengerahkan ada 3 motor. Dan inilah kru tim dari Honda yang banyak banget Cak. Jadi kalau kita ngomongin HRC, nggak ada satupun tim yang mampu jabanin kekuatan dari sumber dayanya ya, konfirmasinya demikian. Karena per musim aja Honda mengeluarkan 1 triliun lebih untuk MotoGP. Ini adalah sebuah budget yang fantastis, budget yang gila-gilaan. Dan itulah kenapa saya akan lihat bagaimana banyaknya tim dari Honda yang menaungi ya, istilahnya mensupport mereka ini. Makanya kalau Honda terpuruk ini memang luar biasa. Nah teman-teman, yang pertama kita lihat John Mir. Ini dia yang WP katakan tadi. Mir menggunakan motor berbeda dibandingkan dengan Bredel. Mir menggunakan motor yang, lihat nih, aero belakangnya seperti ini Mas ya. Jadi modelnya sayap-sayap seperti ini. Dan untuk bagian dinglek pawonnya Cak, itu nggak menjulang ke atas Cak, tapi dia lebih landai. Dan kemudian lain-lainnya memang agak mirip ya. Di bagian RSI juga mirip, kita lihat ya, tuh. Semuanya mirip, bagian downwash duct-nya, di bagian aero depannya itu mirip. Ya kalau kita lihat, nah ya kan mirip kan, bagian ujung-ujung untuk moncongnya mirip. Jadi Honda ini lebih fokus kepada bagian belakang nih. Sepertinya memang mereka sangat fokus kepada traksi belakang, karena memang rear traction atau traksi belakang ini masih menjadi momok bagi mereka. Dan ini bentuk dari, lihat nih, bentuk dari aero Mir. Ini adalah motor Bredel yang digunakan hari ini. Jadi secara paralel Honda ngetes semuanya satu persatu yang dikombinasikan dengan engine yang mereka bawa. Jadi sekali lagi karakter engine itu berbeda, pastinya akan dibutuhkan aero berbeda. Jadi reaksi engine seperti apa nanti akan dicari titik balance-nya Cak. Kira-kira demikian ya. Nah seperti itu. Sementara untuk luka marini ternyata juga berbeda Cak. Jadi saya melihat ya bagaimana bentuk, lihat ya, kita deketin seperti ini bentuk aero belakang dari Bredel. Ini bagian belakang dari John Mir. Yes. Dan ternyata untuk luka marini pun juga berbeda Kang Mas. Lihat nih ya. Yes. Nah luka marini lebih mirip dengan yang digunakan oleh John Mir. Artinya bisa kita simpulkan bahwa apa yang dibawa oleh Honda di hari ini memang berbeda. Sepertinya dari inputan Bredel nanti akan dicari terbaiknya. Dan beberapa informasi kita dapatkan Honda memang mencoba sekali lagi nge-push bagian aero belakang dan juga retraction. Itu yang kita dapatkan Cak. Nah next kita lihat, nah ya kan hari ini bagaimana kita lihat John Mir yang nge-push motor dari RCV. Dan inilah hasil, inilah bagian aero belakangnya. Jadi masih sama. Jadi hanya Bredel Cak yang menggunakan aero berbeda hari ini. Jadi nanti mereka akan mencari titik temunya, titik balance-nya. Itu kira-kira demikian Cak ya. Inilah hasil dari free practice hari pertama FP1 ya, partly cloudy. Jadi ada kondisi di mana beberapa bagian berawan, kemudian lintasannya dry dan kelembapannya ternyata cukup tinggi, yakni 61%. Groundnya 29 derajat, ya nggak terlalu panas juga sih, tapi nggak dingin-dingin amat, jadi sedang aja. Dan ternyata Cak di sini kita simpulkan Martin masih menjadi pembalap terkencang. Dan teman-teman, saya harus ingat bahwa Morbidelli ini adalah pembalap yang juga mengejutkan hari ini, karena Morbidelli mampu merangsak kedua ketika Paul Espargaro dan Pecco menjadi pembalap yang mengisi posisi keempat dengan gap 0,3 detik. Lalu untuk Brad Binder
nangkring kelima. Dan kita nggak terkejut sih, karena memang ini adalah base camp-nya dari KTM. Seharusnya memang KTM bisa lebih kenceng sebenarnya ya. Mereka mengembangkan mesin RC16 itu di Red Bull Ring. Brad Binder menjadi pembalap KTM terkencang ya dengan kelima. Dan keenam Pedro Acosta yang hari ini cukup mengerikan, Cak. Pedro Acosta crash dari kecepatan 300 km per jam. Tapi untungnya baik-baik saja, nggak ada masalah, nggak ada patah tulang ya. Ini adalah bukti bagaimana luar biasanya safety dari Racing Suite pembalap. Dan kemudian ketujuh Maverick Vinales, Cak. Kedelapan Fabio Di Giannantonio. Nah, Fabio ini menjadi pembalap GP23 terkencang, Cak. Jadi dia mengalahkan Marquez, mengalahkan para pembalap lainnya, Bezzecchi dan sebagainya. Ini artinya apa? Artinya Marquez memang banyak PR, Cak. Nah, Fabio Di Giannantonio menjadi pembalap yang lebih lambat 0,685 detik dibandingkan dengan Martin. Dan kemudian ke-9 Joan Mir. Ini dia Kang Mas ya, yang IWB share ke sampean tadi. Mir hari ini cukup baik dan hanya terpaut 0,7 detik dibandingkan dengan Jorge Martin. Artinya improvement Honda luar biasa banyak. Tinggal kita lihat apakah nanti Honda bisa improve atau mereka stagnan di sini, sebab biasanya pada free practice kedua atau hari Sabtu para pembalap lainnya non Honda mereka improve-nya banyak, dan rata-rata pembalap Jepang ya, jadi rider Jepang atau motor Jepang mereka stuck di sana. Nah, kita lihat seperti apa nextnya nanti, Cak. Yang jelas hari ini Joan Mir sangat bagus ya, lumayan bagus ya kalau kita komparasikan dengan pabrikan Jepang lainnya, di mana Mir lebih lambat 0,7 detik dibandingkan dengan Martin. Ke-10 adalah Alex Marquez dan 11 Jack Miller. Nah, ini dia, Cak. Sepertinya memang Grace ini agak kesulitan ya. Alex Marquez saja ke-10 dan Miller menjadi pembalap ke-11. Lalu Enea Bastianini 12. Ini selalu, Cak, Bastianini ini adalah pembalap yang memang sekarang ini weakness-nya di atas Ducati adalah time attacking. Tapi secara race pace, Bastianini adalah pembalap yang luar biasa karena dia manajemen bannya yang superior ya. Jadi biasanya pada last lap yang melesat itu yang menjadi kekuatan Bastianini. Tapi sebenarnya kalau dia ingin menjadi pembalap yang menang, ya harusnya bisa di depan kayak Pecco contohnya. Dan kemudian 13, Cak, menjadi pembalap terkencang Yamaha Alex Rins. Dan ini surprise ya, karena kemarin cedera cukup luar biasa sampai absen kemarin, tapi hari ini comeback langsung bisa menjadi pembalap Yamaha terkencang. Dan kemudian Fabio pun harus menyerah dengan posisi ke-14. 15 Marco Bezzecchi, 16 Zarco, 17 Raul Fernandez, dan 18 Marc Marquez, Kang Mas. Marquez buat happen aya naon. Karena Marquez hari ini ternyata hanya mampu mengisi posisi 18 dan Marquez lebih lambat 1,185 detik dibandingkan dengan Martin. Jadi 1 detik lebih, Cak. Ini gila ya. Kita lihat saja seperti apa usaha Marquez nanti. Dan 19 Nakagami, 20 Luca Marini, 21 Savadori, 22 Fernandez, 23 Miguel Oliveira, 24 Steven Bradl, dan terakhir adalah Alex Espargaro. Mengenai Michelin dan teman-teman, karena informasi kita dapatkan bahwa Austria adalah race yang demanding, sirkuit yang betul-betul menguras ban, maka diinformasikan oleh Michelin bahwa mereka meracik karkas khusus, kompon khusus di Austria ini. Jadi informasinya rear tire, jadi ada racikan khusus karetnya biar lebih tahan, dan mereka meracik asimetri lah karena ini akan demanding banget. Makanya konfirmasi kita dapatkan bahwa Michelin meracik bagian kanan ini lebih keras dibandingkan dengan sebelah kiri. Jadi asimetrisnya demikian. Lalu untuk alokasi ban, Michelin memberikan tentunya ya ada yang wet tire dan juga yang dry. Tapi untuk yang power slick Michelin yang dry, Michelin memberikan 3 pilihan untuk ban depan, yakni soft, medium, dan hard. Ini slicknya ya. Sementara untuk yang wet tire atau ban untuk hujan hanya ada alokasi 2, yakni soft dan medium. Kira-kira demikian, Cak. Jadi sekilas informasi dari lokasi di Austria hari ini, Cak. Nah, Cak, wis gamblang padang jinglang ya. Jadi sudah kita buka ya, IWB sudah buka ke sampean semuanya bagaimana per hari ini, dan bisa kita simpulkan ternyata komponen baru dari KTM bekerja dengan baik, at least dari Pro Espargaro yang bisa merangsek dan bisa ya kita katakan kompetitif banget ya. Dan teman-teman, congratulations sekali lagi buat Joan Mir yang ternyata cukup bagus di sini. Mir mampu merasuk ke top 10 dan ternyata Marquez masih terpuruk, Kang Mas, dan juga Martin tentunya. Dan teman-teman, tadi pada saat press conference ada beberapa informasi menarik sekali bagaimana Marc Marquez yang coba menimpali pernyataan dari Pecco, dan juga termasuk pertanyaan dari wartawan yang menanyakan jika Marquez per hari ini, per season ini maksudnya ya,
tidak bisa menjadi juara dunia. Kira-kira siapa tebakan Marquez yang akan menjadi juara dunia di musim ini? Marquez dengan lugas dan tegas memberikan penekanan bahwa dia menyebut nama Peko yang ada di seberang kirinya, Cak, dan Peko pun tertawa senyum, dan Peko mengatakan ini yang aku terima komplimen, apa namanya ya, komplimen ya, ini sebuah komplimen atau pujian aku terima. Dan saat ditanya lagi kenapa memilih Peko, kenapa menebak Peko, kata Marquez adalah dia lebih suka Peko yang juara dunia karena tahun depan akan menjadi tandemnya, akan menjadi timnya, akan menjadi temennya, teammate-nya, dan dia lebih suka jika teammate-nya adalah seorang juara dunia. Itu kata Marquez. Kurang ajar juga, Caya. Ini kayak semacam menantang sih dari kacamata IWB ini. Ya, Marquez adalah Marquez tentunya, yang memiliki mental dan juga daya juang luar biasa. Jadi IWB sendiri sih nggak sabar sih tahun depan. Jadi kayak tahun ini sudah kayak pengennya udah tahun depan aja lah gitu kira-kira teman-teman semuanya. Nah, untuk Ai Ogura, Cak, tadi konfirmasi dari review ya, kenapa memilih Ogura. Ternyata dari Trackhouse Racing, David Brivio, dia sangat percaya diri. Ogura ini memiliki gaya riding style yang akan cocok bagi MotoGP bike, Aprilia khususnya. Makanya mereka memantau dan ternyata Ogura adalah salah satu pembalap yang sangat antusias ketika ditawari ke Aprilia. Bahkan dengan rela Ogura meninggalkan tim yang sudah lama dibelanya, yakni dari Honda dan juga Idemitsu pastinya. Dan ternyata ini adalah alasan yang dibawa oleh Aprilia Trackhouse. Kenapa mereka tertarik dengan Ogura, yakni memiliki talenta sepertinya demikian, yang nantinya akan cocok dengan MotoGP machine. Itu kata David Brivio. Ya, teman-teman ya, itu sekilas informasi buat semuanya bagaimana perkembangan hari ini dari Austria, Red Bull Rings. Dan sampai sekarang kita lihat saja seperti apa nextnya. Karena memang konfirmasi kita dapatkan, semua tim masih mencoba menyeting, dan mereka masih mencari titik balancingnya. Bagaimana motor mereka bisa digeber, bagaimana motor mereka bisa balance, karena ini adalah track yang sangat demanding bagi ban. Jadi mereka tidak boleh sembarangan. Secara kekuatan dari braking harus diatur, tapi mereka juga harus fokus pada manajemen ban. Itu yang sulit, Cak, dan itu menjadi tantangan masing-masing tim di MotoGP pada saat race Austria. Kita aja, Cak, update kebenaran tentang MotoGP free practice pertama di hari Jumat. Semoga mencerahkan sampai semuanya, dan kalau sampai suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Oh, joli, Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandas.